Pelatihan penanganan jenazah COVID-19 ini diberikan kepada anggota Babin Kamtibmas dan anggota Inafis Polres Sukabumi Kota di halaman Mapolres Sukabumi Kota. Para personil ini diberikan pengetahuan cara menangani jika menemukan ataupun ikut menangani jenazah korban COVID-19. Petugas harus mengenakan APD lengkap, lalu memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Sebelum mengidentifikasi korban COVID-19, jenazah harus disemprot disinfektan di sekujur tubuhnya. Lalu sejumlah lubang di tubuh ditutup dengan kapas. Baru jenazah dapat dimasukkan ke dalam kantong mayat. Setelah itu dibungkus rapat dengan menggunakan plastik agar tidak ada cairan yang terjatuh. Hari ini kami dari Polres Sukabumi Kota bekerja sama dengan Kodim 0607 dengan pemerintah Kota Sukabumi melaksanakan kegiatan yaitu penanganan korban ataupun jenazah yang terindikasi COVID-19. Waspadai. Kalau instansi sana lah, Tapi kan itu kan termasuk di kota kita, Pak. Nah, Kita enggak, karena klasternya berbeda. Kita mah hanya menangani klaster pemerintah daerah, klaster instansi negara mah langsung oleh mereka. Instansi negara itu langsung mereka, penanganan langsung, termasuk juga besok kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, ya. Hingga saat ini di wilayah Kota Sukabumi tercatat jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 17 orang. Sedangkan jumlah total PDP 26 orang, di mana 22 PDP selesai pengawasan dan 4 masih dalam pengawasan. Sedangkan kasus ODP mencapai 225 orang, 24 orang dalam pemantauan dan 201 selesai pemantauan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV, Nina Fatimah melaporkan. Dengan melibatkan 6 orang eks-narapidana yang mendapat program asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pihak Kepolisian Metro Jakarta Pusat membagikan sembako kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Ke-6 orang ini termasuk dari 63 narapidana yang dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Lapas Salemba sebagai upaya Kementerian Hukum dan HAM menekan penularan wabah COVID-19 yang mungkin terjadi di dalam penjara. Para eks-napi ini tidaklah bebas murni, lantaran aktivitasnya masih dipantau dan diawasi oleh petugas terkait. Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Heru Novianto mengklaim program yang dijalankannya ini merupakan yang pertama di ibu kota. Ia melibatkan para mantan narapidana untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Melalui kegiatan ini, ia berharap dapat menunjukkan bahwa para eks-narapidana dapat kembali menjadi warga yang baik dan dapat berkontribusi baik di masyarakat. Kembali kita masih melonceng rekan-rekan kita, warga kita yang di Jakarta Pusat, hari ini khususnya yang ada di Gambir. Kami sudah mengumpulkan data dari Kalapas Salemba, ada 6 warga di daerah Jakarta Pusat sini, untuk kita ajak mereka berpartisipasi khususnya untuk kegiatan sosial. Di Jakarta Pusat sini sendiri kita dari polsek-polsek sudah menemukan 28 mantan napi ini yang sudah kita ajak untuk bergabung bersosialisasi khususnya untuk membantu di bidang sosial kepada polsek-polsek, kelurahan maupun RW-RW dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ini kita sudah mendapatkan 28, mudah-mudahan akan berkembang lagi sehingga warga binaan ini yang mendapat asimilasi ini bisa membaur lagi ke masyarakat. Dia sadar telah melakukan hal yang salah dalam kehidupannya dan membuat berguna untuk warga di sekitarnya. Selain membagikan sembako ke rumah-rumah warga, nantinya para eks-narapidana ini akan dijadikan petugas patroli di lingkungannya agar dapat menegur masyarakat yang tidak menaati aturan selama pembatasan sosial berskala besar PSBB. Dari Jakarta, Andrianto, Nusantara TV melaporkan. Tidak terasa 60 menit sudah kami menemani Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.